Ayo kita mulai, bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian, ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keikhlasannya, ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah, minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis. Ya, memaknai itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini. Itu idz dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat idz, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaAllah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat idz pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh akan ditemukan. Nah sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idh akhadha rabbuk, dan pahami ya kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah Ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zawjaha Hawa, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, semua saya ciptakan ada 2 jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. 2 saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya, ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, gitu ya. Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin ke Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini di hadapan ibu semua, masih ingat mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang nggak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu. Siapa itu? Itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih Ustadz itu? Itu Ustadz nggak jelas. Ya. Nabi nggak bisa disoal, karena semuanya jelas. Nasabnya jelas.
Keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal nggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar atau bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang nggak bisa nyoal, itu mukjizat ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, kamu jelas enggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Quran. Ya, kalau ditanya keturunan siapa kamu? Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal, dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam. Kecuali Adam, Bu ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa. Karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak, mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang Adam lebih spesial lagi, lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin ma'inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin-yakinnya. Cuma supaya hati saya tenang, membuktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan, sama persis dengan Nabi Isa. Cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa, tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayitnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil, bismillah, dengan nama Allah, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biiznillah, hidup. Nabi Ibrahim biiznillah, dengan nama Allah hidup. Menyatu semuanya jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya.
Fokus baik-baik. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Hati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup, itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya din, lid-dini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ke-3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat
kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di... Mencari dia. Terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah kemudian, setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih, karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassaranihi, au yumajjisanihi. Lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah. Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya, dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya, Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan, siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat, kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya, nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit, saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu, saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh, saya sampaikan. Kira-kira, ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya, suami aja nawarkan, mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang nggak Pak? Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya.
Bala, sekali saja. Sekali, ya, tidak 2 kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi, ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan 2 kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa fikir. Karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan. Dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang? Nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa fikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya, ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Bu bayangkan, Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Nah, doa